Gajah Sumatera merupakan salah satu satwa langka endemik Indonesia. Dahulu, mereka hidup damai di habitat aslinya, berjelajah dari satu hutan ke hutan lain, menikmati keseimbangan alam bumi pertiwi. Namun, kedamaian itu perlahan terusik. Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab membuat hutan, rumah bagi para gajah, makin terhimpit. Mereka pun terpaksa keluar dari habitatnya demi mencari makan, demi bertahan hidup. Hingga akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan juga sapi. Untuk mencegah konflik itu, pemerintah bersama Taman Safari Indonesia mempelopori pendirian pusat konservasi gajah pertama di Indonesia di Taman Nasional Waikambas, Lombok. Di tempat inilah gajah-gajah Sumatera dirawat, dikembangbiakan, dan dijaga kelestariannya untuk masa depan yang lebih baik. Kini, sebagian dari mereka dapat hidup aman dan bahagia di berbagai lembaga konservasi di Indonesia. Dan inilah kisah perjalanan keluarga besar mereka. Selamat datang dalam cerita The Elephant Family. Selamat menyaksikan. Gajah Sumatera atau lepas Maximus sumatranus adalah mamalia bela terbesar di Indonesia. Mereka hidup secara berkelompok antara 5 hingga 30 ekor dalam satu kawanan. Namun kini di alam liar hanya tersisa sekitar 1.100 ekor gajah saja. Makanan mereka berupa rumput, ranting, dedaunan, dan buah-buahan. Di lembaga konservasi seperti Taman Safari Indonesia, mereka memiliki banyak sekali sahabat, para penjaga yang dengan tulus menjaga dan merawat mereka. Sahabatku, kalian di mana? Oh, ternyata di sini. Teman, cepat kemari. Sahabatnya ada di sini. Teman, lihat. Mereka sedang bermain di sini. Sekarang ayo datang semua di sini untuk senang lebih dekat dengan gajah Sumatera kami. Halo semuanya. Orang sebanyak ini kok nggak ada semangatnya? Sekali lagi ya yang lebih semangat ya. Hai. Itu dong luar biasa. Perkenalkan, nama saya Raven bersama teman-teman saya akan mengajak Anda semua ya sini untuk mengenal lebih dekat tentang gajah-gajah Sumatera, mulai dari fisik, perilaku serta perawatannya. Tapi sebelum itu ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya sahabat-sahabat kita. Di sebelah sini ada sahabat saya yang paling besar, namanya Diana. Hai. Diana saat ini berusia 39 tahun. Di sebelah sini ada Angie. Hai juga. Angie saat ini berusia 13 tahun. Yang sama ya kayaknya ya. Dan yang di tengah itu yang kecil imut namanya Abby. Sapanya Mama Abby. Hai hai. Lucu sekali ya. Kita ada yang bisa nebak gak usia Abby saat ini berapa? 1 tahun, 3 tahun, oke gak
sama Kak Muha. Kira-kira yang benar berapa ini Kak Muha? 5 tahun usianya Ebi ya. Walaupun usianya Ebi masih 5 tahun, tapi Ebi sudah memiliki berat 1,2 ton. Sehat sekali ya. Nah, kalau dia sudah menyaksikan aktivitas gajah pada saat mengambil makanan, tapi sekali lagi kami akan tunjukkan cara-cara unik gajah ketika mengambil makanannya. Untuk mengambil makanan yang sangat kecil seperti biji kacang, mereka tidak akan mengambil satu persatu, melainkan akan mengambil sekaligus menggunakan isapan dari ujung belalai. Lain hal lagi, kalau makanannya agak besar seperti 1 buah pisang, mereka akan menjepit menggunakan ruas jari yang ada pada ujung belalai. Lalu bagaimana kalau makanannya lebih besar lagi, seperti buah pepaya, nangka, ataupun 1 butir pisang? Mereka akan melingkarkan belalai pada makanan tersebut. Kita berikan tepuk tangan bersama. Baik, terima kasih Ebi, Eji, juga Diana. Boleh masuk terlebih dahulu ya. Dalam sehari, mereka bisa membutuhkan makanan hingga 15% dari berat tubuhnya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana cara gajah ketika menemukan makanan yang cukup besar dan keras, seperti buah kelapa yang akan disediakan oleh sahabat kami yang paling tinggi, namanya Tia. Kita panggil terlebih dahulu Tianya ya. Tia, kami please. Iya, tinggi sekali ya. Dan dia akan menjulurkan belalai ke atas seperti ini. Sudah berhasil. Kira-kira akan diapain dulu ya sama Tia ya? Kita nantikan bersama-sama. Ada yang tahu nggak kira-kira diapain dulu ini sebelum dimakan? Ternyata diinjak terlebih dahulu menggunakan kekuatan dari kakinya. Siang-siang begini memang enak ya makan buah kelapa ya, seger gitu dia ya. Perlu Anda ketahui gajah memiliki 26 gigi, 24 gigi rahang yang digunakan untuk mengunyah makanannya, dan 2 gigi seri yang terus tumbuh dari rahang atas atau yang biasa disebut dengan gading. Panjangnya bisa mencapai 25 cm untuk gajah betina, sedangkan untuk gajah jantan bisa mencapai 170 cm. Perbedaan yang cukup jauh ya antara gajah betina dan juga gajah jantan. Perlu Anda ketahui juga nih, gajah memiliki sistem pencernaan lambung tunggal, di mana mereka hanya bisa mencerna dan menyerap makanannya hanya sekitar 44% saja. Oke, dia bisa dilihatkan di belakang makannya ya, dibagi sama yang lain. Terima kasih dia. Bye-bye semuanya. Dan bagi semuanya di dunia, dalam lembaga konservasi kita sering mendengar istilah training conditioning. Merupakan suatu program kegiatan yang dilakukan secara rutin untuk menghandle satwa pada saat melakukan kegiatan atau program-program tertentu. Dan sesaat lagi akan hadir kembali nih kepada kami yang masih kecil dan imut. Masih ingat gak namanya siapa? Siapa? Betul banget. Usianya berapa? 5 tahun tepat sekali. Dalam hitungan ketiga, kita sama-sama panggil. Habis setuju? Setuju gak? Setuju ya? Yang kenceng panggilnya. 1, 2, 3. Ini dia sudah hadir sambil berlari-lari kecil. Tentunya tidak hadir sendirian nih, bersama kakaknya Angie. Nah, di sini Ebi dan juga Angie akan menunjukkan training conditioning tahap awal atau tahap dasar menggunakan metode tongkat target sebagai gerak awal yang nyaman dan juga aman tentunya ya. Pertama-tama kita tanya dulu sama Angie nih. Angie gimana, udah siap belum? Udah siap belum Angie? Sudah siap ini teman-teman. Yang pertama ada training conditioning angkat kaki seperti ini. Hal ini dilakukan agar mempermudah kita atau keeper pada saat naik dan turun dari atas leher gajah, serta
perawatan kuku bagian depan dan juga kuku bagian belakang. Yang kedua, ada training conditioning telinga. Hal ini dilakukan agar memudahkan kita pada saat pengambilan sampel darah melalui pembuluh darah yang ada pada daun telinga. Pengambilan sampel darah ini kita lakukan rutin ya, setiap 3 bulan sekali sebagai bagian dari medical check up. Anda juga bisa perhatikan nih, Angie tampak tenang ya, tanpa ada paksaan sama sekali. Dan yang terakhir ada training conditioning buka mulut. Nah, seperti ini. Hal ini dilakukan agar memudahkan kita pada saat perawatan gigi dan sekitarnya, serta pemberian obat atau vitamin secara oral. Di sini ada yang susah minum obat gak? Susah. Nanti kalau susah minum obat, nanti sore ikut Kak Yudi ya, ikut training conditioning mau. Mau katanya Kak Yudi. Oke, lucu banget Angie, sudah berhasil ikutin arahan dari Kak Yudi, dapat reward nih berupa makanan favoritnya. Kira-kira apa ya? Pisang ternyata makanan favoritnya Angie. Kerja banget Angie, sekarang kita geser sebelah sini bersama Abby. Abby juga udah siap belum ini? Sudah siap? Sudah siap juga. Sekarang Abby akan tunjukkan bagaimana cara gajah pada saat tidur di malam hari. Gajah seperti apa? Masih bersiap-siap? Seperti ini ya, kita berbaring. Dan ketika Anda berbaring, Anda bisa mendeteksikan telinga gajah yang menempel di atas lantai digunakan mereka untuk mendeteksi suara ataupun bahaya yang ada di sekitarnya. Dan ketika Abby duduk seperti ini merupakan gerakan alamiah gajah ketika bermain di kubangan air ataupun lumpur. Gajah banget nih Abby, udah ikutin arahan dari kamu. Dapat hadiah juga. Hadiahnya apa ya kira-kira ya? Ternyata hadiah jagung, makanan favoritnya Abby. Oke, gajah banget Abby dan juga Angie. Mana ini tepuk tangannya? Boleh lanjut lagi ya, nanti pas kamu bisa sipil. Pegangan dulu biar gak hilang Abby. Nah, adik-adik jangan lupa ya pegangan juga kayak Abby ini, biar gak hilang sama mamanya ya. Abby dan juga Angie ini merupakan hasil breeding dari bagian Taman Safari Prigen. Hal ini menunjukkan kalau Taman Safari Indonesia berhasil dalam pemerhatian gajah-gajah Sumatera. Tujuan dari training conditioning ini kita lakukan agar memudahkan kita pada saat perawatan fisik gajah, terutama perawatan kuku kaki gajah. Biasanya disebut apa ya ibu-ibu perawatan kuku? Pedicure tepat sekali. Akan hadir setelah lagi gajah kami yang paling tinggi. Masih ingat namanya siapa? Iya, betul sekali. Ini dia sudah hadir. Dan di sini kami menyediakan 3 jenis alat. Ada sikat, pisau dan juga kikir. Siap-siap terlebih dahulu. Nah, hal yang pertama ada sikat nih. Sikat ini berfungsi untuk membersihkan kotoran pada kuku kaki gajah agar sehat, bersih dan juga rapi. Kita lakukan rutin loh setiap pagi tentunya ya. Dan yang kedua ada pisau. Pisaunya kecil tapi tajam nih, berfungsi untuk memotong kuku yang sudah mulai memanjang dan kulit di sekitar kuku yang sudah mulai mengeras seperti ini. Sangat perlahan-lahan ya. Dan yang terakhir ada kikir. Kikirnya besar sekali ya, beda ini sama yang kita pakai. Kikir ini berfungsi untuk memperhalus kuku yang sudah selesai dipotong. Hal ini dilakukan agar kuku nampak bersih, rapi dan agar tidak mudah terluka ketika beraktivitas. Oke, itu dia sudah sangat cantik dan bersih. Sekarang dia akan tunjukkan nih bagaimana cara gajah pada saat berkomunikasi. Mereka seperti apa dia? Ditunggu ini sama teman-teman semuanya. Sekali lagi dia yang semangat dong. Selamat ini dari pada saat berkomunikasi. Buru-buru banget ya kakak tuh, bye semuanya. Boleh langsung terlebih dahulu. Terima kasih dia. Dan pada untuk semuanya di dunia, gajah digolongkan menjadi 2 genus. Ada gajah Asia dan juga gajah Afrika. Banyak sekali perbedaan di antara keduanya. Nah ini sudah hadir Diana bersama Kak Heni dan Kak Arifki ya. Tadi umurnya Diana berapa ya? 2
Lumayan. 39 tahun tepat sekali. Dan perbedaan yang pertama kita bisa melihat dari jumlah tubuh kaki depan. Selama ini, pada gajah Asia tubuh depan berjumlah 5, sedangkan pada gajah Afrika berjumlah 4. Perbedaan yang selanjutnya, Anda juga bisa melihat dari ujung belalai. Pada gajah Asia terdapat 1 ruas jari yang berada di atas saja, sedangkan pada gajah Afrika terdapat 2 ruas jari yang berada di atas dan juga di bawah. Selain itu, Anda juga bisa melihat perbedaan dari pertumbuhan gading. Pada gajah Afrika, jantan dan betina sama-sama memiliki gading yang kuat dan juga panjang. Sedangkan pada gajah Asia, gading yang kuat dan juga panjang hanya dimiliki oleh gajah jantan saja. Sedangkan pada gajah betina, gadingnya kecil, rapuh, bahkan tidak nampak sama sekali. Gajah yang hadir di kesempatan siang hari ini merupakan gajah Sumatera berjenis kelamin betina. Berat badan gajah Sumatera bisa mencapai 1,5 hingga 3 ton untuk gajah betina. Sedangkan untuk gajah jantan bisa mencapai 2 hingga 4 ton. Untuk memastikan berat badan gajah agar tetap ideal dan stabil, kita selalu melakukan penimbangan rutin setiap 1 bulan sekali, sekaligus penilaian melalui body scanning. Nah, kalian ini kira-kira berat badan